Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai dengan ayat 15. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau, dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu,
Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Ayat di atas terambil dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai dengan ayat 15. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Menyimpang dari hikmat. Kata bijak Alkitab hari ini adalah periksa hati Anda setiap hari agar tidak menyimpang dari hikmat Allah. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, jika Allah mau memberikan semua keinginan Anda, maka apa yang akan Anda minta? Ketika Salomo diberi pilihan tersebut, ia meminta hikmat untuk dapat membedakan baik dan jahat agar dapat memimpin umat Allah dengan baik. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, firman Allah kepada Salomo, aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Tuhan bahkan berjanji untuk memberinya kekayaan maupun kemuliaan. Sampai hari ini Salomo dikenang karena hikmat besar yang Allah karuniakan kepadanya. Salomo mengawali pemerintahannya dengan mengabdi pada hikmat Allah dan memiliki ambisi mendalam untuk membangun bait Allah yang sangat indah demi memuliakan Allah. Namun, sesuatu terjadi dalam perjalanan hidupnya. Hasratnya untuk hidup dengan hikmat Allah digantikan oleh daya tarik kekayaan dan kedudukan yang telah Allah berikan kepadanya. Pernikahannya dengan perempuan asing yang menyembah berhala akhirnya menguasai dirinya dan akhirnya bangsanya juga menuju penyembahan berhala. Pelajaran yang bisa dipetik di sini sangat jelas. Mengasihi Kristus dan hikmat-Nya harus senantiasa menjadi tujuan utama bagi kita yang ingin hidup untuk menyenangkan Allah di sepanjang hidup ini. Komitmen untuk setia pada kekayaan hikmat Allah akan memampukan kita menghindari penyimpangan yang telah menghancurkan Salomo. Jaga hati Anda agar selaras dengan hikmat Allah dan taati suaranya. Itu cara menyelesaikan kehidupan ini dengan baik. Berilah hamba-Mu hati yang faham menimbang perkara. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 berkata demikian, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ternyata yang diminta Raja Salomo adalah hal yang sederhana namun memiliki dampak yang luas. Salomo meminta hikmat dari Tuhan, yakni hati yang faham menimbang perkara. Salomo tidak meminta harta dan kekayaan, tetapi dia hanya meminta hati yang faham. Hikmat ini hendak digunakannya untuk memutuskan perkara yang dihadapinya agar dia mampu membedakan antara yang baik dan yang jahat.
Salomo tidak meminta kepintaran dan kelihayan sebab jika itu yang dimintanya maka bisa saja menjadi orang licik dan penipu. Yang diminta Salomo adalah hikmat yang dikontrol oleh hati nurani. Hikmat yang diminta Salomo adalah hikmat yang sederhana, yang dalam ungkapan bahasa Ibrani disebut lepsomea, artinya hati yang paham menimbang perkara. Ungkapan ini pada intinya menunjuk kepada hati yang siap mendengar keputusan Tuhan, untuk menjadi cerminan dalam memutuskan segala perkara di dunia, hati yang dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Di sini kata yang baik dan jahat memiliki makna muatan hukum, sebuah hati yang siap untuk menaati apa yang Tuhan kehendaki. Salomo meminta hal demikian kepada Tuhan untuk mengadili perkara orang Israel dengan adil dan benar. Raja Salomo meminta dikaruniai hikmat seperti ini untuk memampukannya menunaikan tugas kepemimpinannya sebagai seorang raja. Ia harus memutuskan hukum, membedakan apa yang salah dan benar bagi bangsa Israel. Hati yang faham untuk menimbang perkara, hati yang siap mengambil resiko dibenci karena berpihak kepada kebenaran, hati yang tidak ragu-ragu apalagi mendua. Banyak hal dalam hidup kita ini, termasuk di kantor, kampus, perusahaan atau di mana saja, kita bisa lakukan dengan hal-hal sederhana. Sebagai mahasiswa kita membaca, belajar dan belajar. Sebagai pendeta kita bisa melayani, dan lain sebagainya. Hikmat Allah menuntun Salomo untuk bertindak bijaksana dan memberlakukan keadilan Allah. Berhikmat dalam konteks Salomo adalah mengambil keputusan yang adil untuk masalah yang tepat, dengan cara yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Orang Israel percaya bahwa hikmat seperti itu bukan datang dari kemampuan manusia, melainkan bersumber dari Allah sendiri. Benar, Salomo punya hikmat seperti itu oleh karena sebelumnya itulah yang dia minta kepada Allah. Suatu ketika Salomo memberikan 1000 korban bakaran di Bukit Gibeon, bukit pengorbanan yang terbesar pada masa itu. Disitulah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Firman-Nya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Salomo tidak memakai tawaran Tuhan ini sebagai kepuasan untuk dirinya. Ia tidak meminta kekuasaan yang berlipat ganda atau materi yang berlimpah-limbah, bahkan ia pun tidak meminta umur panjang dan kesehatan. Salomo meminta hikmat agar ia bijaksana dalam memberikan keadilan. Karena itu, mintalah hikmat, yakni hati yang faham agar kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Eresen. Allah sumber hikmat dan kekuatan. Istilah hikmat berasal dari kata hakam, yang berarti arif. Dari kata hakam, itu kita beroleh kata hakim. Bahwa hakim tidak selalu hakam, itulah ironinya. Karena itulah ketika Tuhan Allah bertanya kepada Salomo apa yang mau dimintanya, maka yang diminta Salomo adalah hikmat. Ilmu membuat pintar, maka ilmu dituntut dan dipelajari. Hikmat berisikan kearifan, maka hikmat tidak dituntut, tapi diminta dari Allah. Sebab hanya Allah yang punya pengertian dan pertimbangan serta kekuatan melebihi semua kemampuan yang ada pada manusia. Hikmat harus diminta dari Tuhan, sebab hanya Tuhan yang menjadi sumber hikmat. Karena itu orang yang mau berhikmat, harus punya kedekatan dengan Tuhan. Dalam perikope khotbah minggu ini kita akan mempelajari bahwa Allah lah sumber hikmat dan kekuatan itu.
Penulis kitab Ayub menarasikan bahwa hikmat itu bisa juga diperoleh dari penderitaan yang kita alami. Dalam penderitaan terkandung banyak hikmat atau pelajaran hidup. Ketika Ayub diizinkan mengalami penderitaan yang luar biasa, semua harta dan anak-anaknya hilang, sakit penyakit memenuhi seluruh kulitnya, ia duduk dalam abu, mengenakan kain kabung dan merendahkan diri. Sekalipun penderitaannya sangat luar biasa, namun ia menemukan banyak pelajaran hidup yang sangat berharga. Penderitaan yang dialami Ayub membuatnya mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Ada beberapa pelajaran yang kita akan temukan dalam perikope ini, bagaimana Allah menjadi sumber hikmat dan kekuatan di tengah-tengah hidup yang menderita. Pertama, hikmat dan kekuatan manusia tidak ada artinya dibanding hikmat dan kekuatan Allah. Banyak manusia menyombongkan diri dengan kekayaan, kepandaian dan kedudukannya. Padahal semua itu tidak ada artinya, dengan sekali sentuhan Allah, semua itu bisa hilang dalam waktu sekejap. Artinya, manusia tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi hanya kekuatan yang biasa dan terbatas. Kedua, hikmat Allah tidak terbatas adanya. Hikmat manusia dibatasi oleh pikirannya. Berapa besar otak manusia? Tidak ada yang lebih besar dari ukuran kepalanya. Manusia yang sombong mencoba memahami Tuhan dengan otaknya yang kecil. Akan tetapi hikmat Allah tidak terbatas. Alam semesta ini tidak dapat membatasi panjang, dalam dan lebar dari hikmat Allah. Ketiga, dalam masalah atau penderitaan terkandung banyak hikmat. Belajar dari kesulitan, kegagalan dan penderitaan adalah baik. Kita bisa mendapat banyak hikmat di dalamnya. Kita bisa belajar betapa lemahnya dan terbatasnya kekuatan manusia yang terdiri dari darah dan daging ini, rentan dengan segala celaka dan penyakit. Sebaliknya kekuatan dan hikmat Tuhan yang akan melindungi kita dari segalanya. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah hikmat Allah itu dan apa bedanya dengan pengetahuan? Hikmat terkait erat dengan pengetahuan, namun hikmat harus dibedakan dari pengetahuan. Dalam bahasa Yunani, pengetahuan adalah gnosis dan hikmat adalah sophia. Filsafat, filosohia, pada dasarnya adalah mencintai hikmat. Dalam bahasa Latin, hikmat sapientia dibedakan dari pengetahuan scientia. Scientia adalah pengetahuan akan satu objek, sedangkan sapiensial melibatkan bukan saja pengetahuan tetapi juga tindakan yang sepadan dengan pengetahuan itu. Manusia disebut Homo sapiens, makhluk yang berhikmat. Ia bukan saja memiliki pengetahuan, tetapi mampu menerapkan pengetahuannya menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Misalnya, ia bukan saja memiliki pengetahuan tentang api, tetapi mampu menggunakan api untuk memasak, menghangatkan diri, dan sebagainya. Dengan demikian, hikmat secara sederhana dapat diartikan sebagai keterampilan dalam menerapkan pengetahuan untuk hidup yang baik dan benar. Namun pengajaran Alkitab tentang hikmat melebihi konsep ini. Di bawah ini, kita akan melihat beberapa hal tentang hikmat menurut pengajaran firman Allah. Mengapa kita harus mencari dan meminta hikmat dan kekuatan Allah? Ada beberapa alasan, yakni: pertama, karena kitab suci menekankan perlunya orang-orang percaya mencari hikmat. Penulis Amsal dengan lugas berkata, "Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian mereka yang kekurangan hikmat,
hendaklah memintakannya kepada Allah. Bahkan Yesus Kristus pun bertumbuh dalam hikmat-Nya dan Ia mengajar orang banyak dengan penuh hikmat. Contoh klasik pencarian hikmat dapat dilihat dalam cerita Salomo. Saat Allah menjanjikan untuk mengabulkan apapun yang dimintanya, Salomo tidak meminta harta, umur panjang, maupun kemenangan atas musuh. Ia, sebaliknya, meminta hikmat, yakni, hati yang faham menimbang perkara, untuk dapat membedakan yang baik dan yang jahat, sehingga mampu untuk memimpin bangsa Israel. Allah berkenan kepada permintaan Salomo, dan memberikannya hikmat sehingga ia menjadi orang yang paling bijak di timur. Kedua, agar kita bisa membedakan antara hikmat yang bersumber dari Allah atau manusia. Kitab suci membedakan dua macam hikmat, yakni, hikmat duniawi dan surgawi. Hikmat duniawi memiliki tiga ciri seperti, dari dunia, dari nafsu manusia, dan setan-setan. Dunia, nafsu manusia, dan setan tidak bisa menjadi sumber hikmat, karena semua hikmat berasal dari Allah. Maka dalam Yakobus 3 ayat 15 hikmat duniawi artinya hikmat yang telah tercemar oleh dunia, oleh nafsu manusia, dan oleh setan. Hikmat duniawi terbatas, ia hanya berguna untuk memahami kehidupan dalam dunia ini. Hikmat duniawi tidak mampu menembus ke dalam rahasia-rahasia kerajaan Allah. Dengan hikmat duniawi manusia berdosa tidak mampu memahami rahasia penyelamatan Allah melalui jalan salib. Oleh sebab itu mereka memandang pemberitaan salib sebagai kebodohan. Namun apa yang dianggap bodoh oleh dunia ternyata jauh lebih berhikmat. Oleh sebab itu hikmat duniawi adalah kebodohan bagi Allah, untuk memahami rahasia kerajaan Allah yang berguna untuk hidup benar di dunia hari ini dan di dunia yang akan datang. Manusia perlu hikmat surgawi. Sementara hikmat surgawi adalah murni, damai, ramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Hikmat duniawi berdasarkan kekuatan akal budi manusia, sedangkan hikmat surgawi berdasarkan iluminasi Roh Kudus melalui firman-Nya. Tanpa terang Roh Kudus sedalam apapun hikmat yang dimiliki oleh manusia, mereka tidak akan mampu menembus rahasia hidup kekal dalam Yesus Kristus. Hikmat duniawi yang tidak tunduk kepada firman Allah sebagai satu-satunya kebenaran, adalah kebodohan di hadapan Allah. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan hikmat dari Allah ini? Ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Pertama, manusia berdosa harus datang kepada Kristus. Ia adalah hikmat Allah yang sejati. Mazmur dan Amsal berkata permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sebagaimana mata yang buta tidak akan bisa melihat pelangi yang indah dan telinga yang tuli tidak akan mampu mendengar musik yang merdu, maka hanya mereka yang dicerahkan oleh hikmat Allah yang sejati akan mampu memahami hikmat surgawi. Kedua, manusia berdosa harus mengakui kebodohan diri sendiri. Halangan utama dalam mendapatkan hikmat surgawi adalah keangkuhan dari hikmat duniawi. Saat kita merasa telah berhikmat, maka kita akan kehilangan hikmat yang lebih tinggi dan yang lebih dalam. Maka Paulus berkata, "Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat." Ketiga, orang-orang percaya harus berdoa memohon agar Roh Kudus mencerahkan mata rohani mereka sehingga mereka memperoleh hikmat surgawi.
Sesuai dengan janjinya, Ia akan memberikan mereka hikmat dengan kemurahan sebagaimana Ia telah memberikannya kepada Salomo yang meminta kepadanya. Renungkan, apa yang perlu kita renungkan dalam renungan hari ini? Pertama, sebagai manusia beriman kita sangat membutuhkan hikmat Allah untuk mengatasi semua pergumulan hidup kita. Manusia diciptakan Tuhan dilengkapi dengan hikmat pengetahuan. Sebagai manusia yang berbeda dari ciptaan Tuhan yang lainnya, manusia dapat mengarahkan hidupnya untuk dapat mengenal mana yang baik untuk dirinya. Itu sebabnya di ayat 11 dikatakan, telinga menguji kata-kata, langit-langit mengecap makanan, sebab dari dalam diri kita yang diciptakan oleh Tuhan telah ditanamkan hikmat untuk dapat menentukan yang terbaik bagi diri kita. Kedua, kita membutuhkan hikmat di luar diri kita sendiri. Mengandalkan hikmat yang ada dalam diri saja tidak cukup, karena hikmat manusia itu terbatas. Sehingga kita harus berhati-hati dalam menggunakan hikmat yang ada dalam diri kita, jangan sampai kita menjadi orang yang tinggi hati. Kita membutuhkan hikmat dari luar diri kita sendiri, supaya kita memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang kehidupan ini. Maka kita memerlukan hikmat yang berasal dari luar diri kita. Contohnya, guru pengajar di sekolah, buku yang diterbitkan oleh ilmuwan, nasihat dari yang dituakan, dan juga pikiran dan masukan orang lain. Itu sebabnya di ayat 12 dikatakan, hikmat ada pada orang yang tua, pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Sebab kita bisa belajar dari orang yang sudah terlebih dahulu mengetahui tentang kehidupan ini. Dari mereka yang sudah terlebih dahulu belajar dan mengalami tentang apa yang terjadi dalam kehidupan. Namun ternyata kita tidak bisa hanya mengandalkan hikmat dunia ini. Sebab kita bisa saja dilenyapkan oleh hikmat dunia ini. Sebab banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak dapat dicapai oleh nalar dan pengetahuan manusia. Hal ini bisa kita lihat dari kejadian yang dialami oleh Ayub. Seharusnya sahabat-sahabatnya itu memberikan semangat supaya Ayub kuat menghadapi pergumulannya. Namun yang terjadi justru sahabatnya itu menghakimi Ayub. Dari sini dapat kita lihat bahwa jika hanya mengandalkan pikiran manusia kita bisa saja tersesat. Ketiga, kita harus lebih mengutamakan hikmat Allah daripada hikmat manusia dan dunia. Untungnya Ayub memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Dia sudah terlebih dahulu berdoa dan menyerahkan hidupnya pada Tuhan, sehingga dia tidak disesatkan oleh para sahabatnya. Dalam ayat 13 dikatakan, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Yesus Kristus yang datang ke dunia adalah hikmat yang datang dari sorga. Kabar baik yang dibawa oleh Yesus adalah hikmat bagi kita untuk mengenal dan memahami dan juga mengetahui jalan kebenaran tentang kehidupan ini. Dengan hikmat Allah dalam diri kita, maka kita dapat memahami yang tidak dapat dipahami oleh dunia ini. Segala sesuatu menjadi mungkin walaupun dunia ini menganggap itu ada sesuatu yang mustahil. Khotbah minggu ini menasihatkan kepada kita untuk tidak bergantung pada hikmat manusia, melainkan kita harus bergantung kepada hikmat dan kekuatan Allah. Karena itu, teruslah berusaha mencari dan memohon hikmat dari Allah agar kita mampu menghadapi dan menyelesaikan segala persoalan dan pergumulan hidup kita. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Raja Salomo? Salomo adalah raja ketiga dan terakhir dari kerajaan Serikat Israel.
mengikuti jejak Raja Saul dan Raja Daud. Ia adalah anak dari Daud dan Batsyeba, yang dulu merupakan istri Uria orang Het yang diperintahkan untuk dibunuh oleh Daud demi menyembunyikan perselingkuhannya. Salomo menuliskan Kidung Agung, Kitab Pengkhotbah, dan sebagian besar Kitab Amsal. Penulisannya akan pengkhotbah itu sering ditolak oleh beberapa tokoh. Akan tetapi Salomo adalah satunya putra Daud yang menjadi raja di atas Israel, bukan hanya Yudea, di Yerusalem, dan banyak deskripsi sang penulis juga cocok sekali dengan sosok Salomo. Salomo memerintah selama 40 tahun lamanya. Adakah rangkuman keberhasilan hidup Salomo? Ketika ia naik ke tahta, ia mencari Allah dan Allah pun memberinya kesempatan untuk meminta apa saja yang ia inginkan. Salomo dengan rendah hati mengakui ketidakmampuannya memerintah dengan baik dan secara tidak egois meminta Allah diberi hikmat yang dibutuhkan untuk memerintah umat Allah secara adil. Allah memberinya hikmat dan juga kekayaan, bahkan kekayaan dan hikmatnya melampaui semua raja di dunia. Allah juga memberinya damai dengan semua tetangganya selama ia memerintah. Ilustrasi tentang hikmatnya dijelaskan ketika ia mengakhiri sebuah pertengkaran atas identitas ibu yang benar dari seorang bayi. Salomo tidak hanya bijaksana dalam memerintah, tetapi juga mempunyai hikmat berlebihan secara umum. Hikmatnya terkenal sampai hari ini pun, dan Ratu Sheba menjelajahi sekitar 1931 km karena telah mendengar rumor akan hikmat dan kemuliaannya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Salomo membuktikan bahwa ia tidak hanya mempunyai pengertian melainkan juga dapat menerapkan hikmatnya secara fungsional dalam kerajaannya. Salomo menulis banyak peribahasa dan lagu dan mendirikan banyak proyek bangunan. Salomo juga membangun satu armada kapal dan mengadakan ribuan ton emas dari Ofir dengan Hiram, Raja Tirus, sebagai mitranya. Salah satu proyek terpenting Salomo adalah pendirian Bait Yahudi menurut perintah dan pengaturan Daud, ayahnya. Salomo mempunyai 700 istri dan 300 selir. Banyak dari mereka menyimpangkan dia kepada berhala ketika ia berumur lanjut dan tentunya mengundang murka Allah. 1 Raja-Raja 11 ayat 9-10 merekam, Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Allah memberitahu Salomo bahwa kerajaannya bakal dicabut darinya, namun, demi Daud, ia tidak akan melakukannya selama Salomo masih hidup. Ia juga berjanji tidak mencabutnya secara keseluruhan. Allah mengangkat musuh bagi Salomo yang mengganggu dia selama sisa hidupnya. Yerobeam, yang kelak menjadi raja kerajaan fraksi Israel di utara, mulai memberontak melawan Salomo, namun ia melarikan diri.
Kerajaan Israel tunggal di bawah Saul, Daud, dan Salomo kemudian terpecah pada masa pemerintahan Rehabeam, putra Salomo. Adapun banyak pelajaran yang kita dapatkan dari kehidupan Raja Salomo. Pertama, ketika kita dengan segenap hati mencari Allah, Ia akan ditemukan. Kedua, mereka yang menghormati Allah akan dijaga kehormatannya oleh Allah. Ketiga, Allah memampukan kita menyelesaikan pekerjaan yang Ia tentukan jika kita mengandalkannya. Keempat, kehidupan rohani mirip dengan lomba maraton, bukan adu kecepatan. Permulaan baik tidak berarti akan berakhir dengan baik. Kelima, dalam ketulusan kita dapat meminta Allah untuk mengarahkan hati kita padanya. Tetapi kita akan menyimpang dari jalan keselamatan jika kita melanggar firman-Nya yang telah dinyatakan. Keenam, orang yang terdekat dengan setia dapat mempengaruhi kehidupan rohani kita, dan kita harus waspada terhadap persahabatan kita. Ketujuh, hidup yang terpisah dari Allah akan kehilangan artinya. Meskipun sudah terpelajar, target kita sudah tercapai, kita mengenal berbagai kenikmatan, dan mempunyai harta yang melimpah. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.
Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.